Manage your money well. Kelola keuangan Anda dengan baik. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan tidak jadi terang karena mereka tidak menang dalam keuangan. Banyak orang Kristen yang suka ngutang dan tidak bisa bayar utang. Mari kita belajar apa sih yang Yesus ajarkan tentang keuangan. Yesus mengajarkan 5 hal tentang keuangan, tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama, kita harus membuat rencana anggaran. Make a budget plan. Kita lihat dalam Lukas 14. Ayat 28 sampai 30 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Dalam hidup kita perlu bijaksana untuk membuat planning ke depan. Anggaran. Yesus mengajar kita dengan sangat sederhana, apapun yang kita mau bangun di hidup kita ini, kita harus rencanakan. Jangan just go by the flow. Jangan pasrah sama hidup ini. Semua itu harus direncanakan dengan baik. Apalagi yang mau nikah, harus hitung-hitung dulu. Jangan ngandalin kekuatan orang tua. Anda mau bangun apapun, mau bangun keluarga, bangun usaha, hitung-hitung dulu. Ada baiknya Anda ambil waktu untuk menghitung kemampuan Anda daripada Anda melakukannya lalu duit Anda gak cukup, maksud Yesus gitu. Nah, orang akhirnya kesulitan karena gak pernah berhitung. Membuat anggaran atau budgeting sangat penting, makanya di setiap perusahaan saya yakin ada RAB, betul? Anda mau bangun rumah ada RAB-nya, Anda mau bikin event ada RAB-nya. Semua ada anggarannya. Nah, dalam hidup kita, bijaksanalah. Anda harus punya waktu untuk duduk menghitung kekuatan Anda. Menghitung pendapatan Anda. Kalau yang sudah nikah, pendapatan suami istri harus gabung dan hitung sama-sama. Saya dengar banyak yang suami istri tidak terbuka dalam keuangan, bahkan tidak jadi satu keuangannya. Masing-masing. Makanya bahkan saling gak tahu harta masing-masing. Rumit ya. Zaman dulu kayaknya gak sesulit ini ya. Zaman sekarang gono gini lah. Harta ini itulah. Untunglah saya sama Jojo itu dari keluarga yang gak kaya-kaya banget. Jadinya kita apa-apa terbuka dan apa-apa sama-sama dan mulai dari nol gitu. Gak dari yang dirahasia-rahasia. Nah, duduk berhitung. Berapa penghasilan Anda setiap bulan? Biarpun Anda pengusaha, Anda harus lakukan juga. Supaya Anda tidak bangkrut dan tidak jebol. Keuntungan perusahaan setiap bulan, setiap tahun harus dihitung. Kalau Anda main invest, gulung lagi, ngutang bank lagi, tanpa mengetahui sebenarnya Anda untung atau buntung. Jadi Yesus ngajarin kita, duduk dan bikin rencana anggaran. Hitung dulu kekuatanmu, catat penghasilanmu. Baru anggarkan pengeluaranmu, jangan terbalik. Banyak orang spending dulu sebelum mereka tahu sebenarnya berapa kekuatan mereka. Dave Ramsey, salah satu tokoh keuangan berkata gini, penganggaran adalah memberitahu uang Anda harus pergi kemana. Daripada bertanya-tanya kemana perginya uangnya Anda. Banyak orang kan gitu ya, kok duit gua habis sih? Habisnya buat apa ya? Bingung. Kenapa? Karena gak punya planning. Secara sederhana, hitung penghasilan Anda. Yang kerja by commission, jangan hitung yang tertinggi, ambil yang terendah. Penghasilan Anda tidak tetap. Contoh, antara 15 sampai 20 juta. Ambil yang 15 juta. Karena kita harus ambil yang terburuk. Kalau duit kita lebih bulan itu artinya ada lebih buat party-party. Itu maksud saya. Rencanakan pendapatanmu, hitung rincikan. Berapa masing-masing secara jujur. Bonus jangan dimasukkan. Komisi no. Harus fixed income. Kemudian rincikan pengeluaran bulanan Anda. Lalu mulai hitung. Pendapatan dikurangi pengeluaran minus atau surplus. Tanpa ngitung ini orang tidak akan bijaksana. Orang main cicil mobil, cicil rumah, habis itu mereka kecekek.
pergi holiday ke sana, holiday ke sini, dan lebih gawat apa? Gesek kartu kredit, beli ini, beli itu, makan sana sini. Bahaya loh kita tuh masukin kartu kredit ke aplikasi online untuk pesan makanan ya. Gak berasa tuh tiap bulan tuh, karena dia udah gak minta otorisasi kan. Tahu-tahu kita terorder. Kartu kredit bisa kepake tanpa yang punya tahu. Itu kita bisa jebol. Hitung pengeluaran Anda, karena Yesus ngajarin kita untuk bijaksana orang harus berhitung. Tentu bagi Anda yang duitnya udah kelebihan, prinsip ini gak penting buat Anda. Tapi bagi Anda yang uangnya masih bisa dihitung, hitunglah. Don't spend the money you don't earn. Artinya apa? Gaya hidup kita gak boleh melebihi kemampuan kita. Jangan lebih besar pasak daripada tiang peribahasanya. Amsal 28 ayat 19 berkata gini. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett berkata gini. If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. Bayangin, ini orang terkaya di dunia yang ngomong, bukan Henny Kristianus. Yang paling kaya aja ngomong gini, kalau kamu suka beli barang-barang yang kamu gak butuhkan, suatu hari kamu akan jual barang-barang yang kamu butuhkan. Orang kalau udah kefefet, terpaksa jual rumah. Kefefet, jual bisnis. Karena butuh duit. Padahal rumah itu penting, usaha itu mata pencaharian. Kalau saya yang ngomong, Anda gak usah denger lah. Ini orang terkaya di dunia yang ngomong. Jangan beli barang yang gak penting. Belanja online ada bagusnya. Kenapa bagus? Kita jadi pesen item-item yang kita butuh aja. Karena dibandingin kita pergi ke supermarket, yang tadinya bawa keranjang di tangan, berat ganti troli. Yang gak kita butuhin kita beli. Setuju? Karena apa? Mata gede, kata mama saya. Jangan mata gede loh. Jangan besar mata kamu. Artinya apa? Yang gak dibutuhin sebenarnya, tapi gara-gara kita lihat, kita ambil. Murah loh. Lagi sale. Ini si pacar gue demen beli. Anak gue suka ini beli. Semua dibeli. Saya tuh orang yang suka nyimpen stok. Saya paling sebel. Kalau lagi mandi, lagi keramas, tahu-tahu samponya habis. Mau keramas, kosong. Aduh. Terus buru-buru pakai anduk keluar cari di lemari bawah wastafel. Nggak ada. Ngeselin kan? Jadi saya selalu punya stok. Dan saya kalau beli stok selalu yang sell. Begitu, jadi gini, koko saya ngajarin. Barang-barang yang udah pasti kita butuhin setiap bulan. Kalau lagi sell, beli banyakan. Karena pada keuangan tahunan kita itu lebih ngirit. Jadi karena diajarin begitu, saya kalau udah lihat sell nafsu. Beli 10. Beli selosin. Jeleknya orang kayak saya yang suka nyetok adalah banyak buangnya. Kenapa? Expired. Kok pinter? Well, belanja online ada bagusnya, belanja online ada jeleknya. Makin banyak yang dilihat, makin banyak yang dibeli. Apalagi kalau lihat sale, flash sale, cepetan flash sale. Kemudian kita mulai scroll, murah loh. Apa yang terjadi? Yang harusnya gak beli jadi beli. Yang harusnya beli 1 jadi beli 10. Saya kan punya anak banyak. Anak asrama saat ini sekitar 70-an. Belum termasuk guru-guru yang lagi di training saat ini di asrama. Anda tahu dong. Begitu lihat celana kargo, zaman itu kargo baru muncul. Murah meriah. Wih, celana Korea. Wah, nafsu saya. Wah, anak gue banyak nih. Cocok nih. Satu model 10. Beda-beda warna. Pesen, begitu datang sedus. Begitu saya buka. Alamak, jeleknya kualitasnya. Pengen saya marahin tuh toko, tapi tadi tahu lagi gue pendeta. Tapi yang salah siapa? Ada uang, ada barang. Mentalitas orang Indonesia
demen belanja. Dan belanjanya demen yang murah. Makanya online selling tertinggi di Indonesia. Understand? Jangan besar mata, katakan kinmu, jangan besar mata. Karena Warren Buffett bilang, kalau Anda membeli barang-barang yang Anda tidak butuhkan, suatu hari Anda akan jual barang-barang yang Anda butuhkan. Pengkhotbah 6 ayat 9, sangat alkitabiah. Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Suami-suami bilang istrimu tuh kan, gue bilang apa? Lihat-lihat aja, jangan belanja. Nih kalau ngajak istri ke mall, mesralah bapak-bapak. Ya istri-istri sekarang lihat suami, mesra dong sayang. Coba Santi sama Teguh sini, maju dulu. Suami istri, soalnya Jojo gak ada. Ya, jadi kamu jadi model saya. Tepuk tangan dulu buat Teguh Santi. Ya, oke. Ini konselor pernikahan Ici ya. Nah, gandengan dulu. Boleh mau pelukan, yang penting yang kenceng. Yang kenceng. Ini kalau lagi ke mall lu gimana? Hah? Santi jalan di depan, lu jalan di belakang. Kalau lagi di mall pura-pura. Oke, yuk coba. Sekarang kamu main drama dikit. Kamu pura-puranya lagi jalan di mall, ajak Santi lihat-lihat. Gimana gayanya? Iya. Pinter. Kok tahu kamu? Udah dengar khotbah saya ya? Anda kalau lagi belanja, thank you Santi. Anda kalau lagi ke mall, gandeng istrimu kencang-kencang. Kata Teguh, begitu dia mau lihat-lihat saya tarik. Cerdas dia. Amin, tepuk tangan dulu dong suami. Karena perempuan makin dilihat, makin niat. Jangan hidup dengan filosofi, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Gawat. Dumbest ways to spend your money. Yang pertama, cara terbodoh dalam menggunakan uang. Yang pertama, membeli barang-barang yang untuk dipamerkan. Buy things to impress others. Beli barang-barang buat di show off. Gue mampu loh beli ini. Ayo suami-suami sekarang lirik istrinya. Gak penting sayang. Oke, yang kedua, beli barang-barang yang merusak kesehatan. Jadi Anda harus waspada. Vitamin apapun, jangan beli asal murah. Percayalah, jangan asal murah karena kesehatanmu lebih mahal. Yang ketiga, membeli barang-barang yang Anda tidak pahami. Contoh, saya dibeliin alat-alat olahraga sama seseorang sebagai hadiah. Lah Anda tahu dong, saya bukan olahragawati. Ngerti ya? Jadi waktu saya dikasih segala perintil-perintil itu, gue kagak ngerti ini pakainya buat apa. Ada yang kayak karet bando tapi gede itu loh. Pasti ngerti ya, yang suka olahraga pasti ngerti. Yang ternyata dipakainya di paha ya. Gue aja gak tahu pakainya di situ. Jadi waktu saya dikasih, gue giniin, gue pelintir. Terus gue pakai di kepala, oh dilipat gini kali ya. Jangan sok aksi. Terus beli apa saya? Yang untuk vakum baju. Tahu nggak itu kalau baju dimasukin ke plastik, disedot, set, baju kita jadi set kayak yang beli apa tuh bantal kepala yang masih belum dibuka. Saya pikir wah ini keren, gue kan sering ke Israel, ke Turki, kan suka over bagasi. Nah kurangin angin siapa tahu bisa nambah sekilo lagi. Ya kan, udah saya beli. Begitu nyampe, gue bingung ini gimana nyoloknya. Kagak paham. Betul ini prinsip. Jangan beli barang yang kita gak pahami. Yang berikutnya, pakai uang buat berjudi. Katakan kanan kirimu, jangan judi online. Siapa di sini yang suka judol? Jangan ada dusta di antara kita. Taruh tangan di masker aja. Jangan dong. Gue kasih tahu, lu gak bakal kaya lewat judi. Judi bikin sengsara. Where is my mom? Ibu Eliana. Mau nanya judi bisa bikin kaya atau enggak? Pakarnya Ibu Eliana Eng. Mama saya itu dulu jangket. Jangket itu apa? Bukan tukang jualan jaket. Jangket itu bawain konglomerat, naik private jet, judi keliling dunia. Dahsyat gak?
Itu sekali judi ya berapa miliar lah gitu. Mama saya cerita, itu orang-orang konglomerat di depan mata mama saya jadi melarat. Jadi gini, kalau orang mau main judi kan mesti tukar, di kasino tuh mesti tukar apa tuh? Koin. Kok lu tahu? Apa namanya, Mak? Chips. Ya, chips gitu. Nah, anaknya aja gak paham ya. Kemudian orang itu kalau udah berjudi, ketagihan, terikat. You know, mama saya kalau udah lagi marahin saya bilang gini, emak lu kerja tuh ya. Apa dia bilang? Gak tidur bisa 24 jam, 36 jam. Hah? Saya bingung dong. Kerja apaan 36 jam? Ternyata dia cerita. Kalau orang udah judi gak rasa ngantuk, gak rasa lapar. Duduk tuh kalau dia menang dia makin gairah. 12 jam gak berhenti. Sampai duitnya habis. Kalau dia kalah makin marah dia. Pinjam El. Ambil pinjaman. Emak saya diutangin penjudi gak bayar. Saya ingat banyak orang-orang yang penjudi gak bisa bayar hutang. Mau kasih mama saya rumah. Tapi untung dia baik hati. Dia mikir kalau rumahnya diambil terus keluarganya tinggal di mana. Akhirnya sampai hari ini gak bayar mama saya. Rumahnya juga masih punya dia. Saya kasih tahu. Judi itu bikin sengsara. Keluargamu sengsara. Siapa di sini yang pernah ngerasain bayarin utang saudara yang judi? Angkat tangan. Judi bola. Gak ada. Wah puji Tuhan loh. Yeay jemaat Ici. Gak ada yang ngaku. Dengar. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya dengar banyak orang Kristen judi online. Banyak orang tua yang nangis ke saya. Doain anak saya terikat judi online Bu Heni. Jangan dong. Katakan kanan kirimu. Judi adalah kebodohan. Amen. Yesus ngajarin kita, makanya penting. Anda percayalah kalau yang Yesus ajarkan pasti yang benar. Bikin anggaran. Jangan ngandelin harta orang tua. Untuk hidupmu kamu harus susun. Tahu penghasilanmu berapa. Baru kamu susun pengeluaranmu. Satu hari saya nasehatin temen. Dia mau ngutang sama saya karena anaknya mau sekolah. Dia mau ngutang, dia mau pinjam sekitar 15 juta kalau gak salah untuk uang pangkal. Saya bilang gini sama dia. Sini yuk gue bantuin yuk. Saya bikinin anggaran buat dia. Saya duduk sama dia, saya bilang gini, oke, berapa penghasilan kamu setiap bulan? Dia jujur saya bilang, dia tulis segini, suami kamu sekian, oke, total penghasilan kalian sekian, oke, yuk. Sekarang pengeluaran catat semuanya, ujung-ujungnya apa? Minus. So saya tanya gini, kamu maksa mau sekolahin anak kamu di sekolah mahal. Kamu mau pinjam duit saya, 16 juta kalau gak salah. Nanti bayarnya pakai apa? Buat kebutuhan bulanan kamu aja kamu minus. Gimana bayar uang sekolah? Gimana bayar utang ke saya? Dia diem. Makanya Yesus ngajarin kita, Anda harus berhitung. Membuat anggaran, rencana anggaran. Supaya Anda enggak malu-maluin Tuhan. Amen. Yang berikutnya. Yesus ngajarin kita harus menginvestasikan uang kita. Dalam pengajaran tentang keuangan. Kita harus menginvestasikan minimal berapa? 20% dari penghasilan bulanan kita. Lihat Matius 25. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya. Dan yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dengar, harta adalah kepercayaan dari Tuhan. Katakan sama-sama. Dikatakan gini, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi jangan suka ngiri sama saudara, jangan suka ngiri sama teman. Orang lebih kaya dari kita berarti Tuhan kasih dia kesanggupan lebih. Enggak usah ngiri, masing-masing menurut kesanggupan. Entah Anda dikasih 5, 2 atau 1. Pertanyaannya, apakah Anda mengelola apa yang Tuhan percayakan di tanganmu dengan baik? Apa yang Anda harus lakukan dengan uangmu? Matius 25 ayat 16. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba
2 talenta. 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saya bingung kenapa dia lakukan ini. Kemudian 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah kita tahu dalam kisahnya, karena waktu terbatas saya singkat, yang beroleh laba 5 talenta dipuji oleh tuannya. Lalu nama laba 2 talenta juga dipuji oleh tuannya. Tapi orang yang menyembunyikan 1 talenta dalam tanah, ini yang dia katakan. Ayat 26, baca sama-sama. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Katakan menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Katakan dengan bunganya. Ada 2 kata itu penting. Ayat 28 sama-sama. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah luar biasa dalam terjemahan bahasa Inggris ayat 27 itu adalah seperti ini. So you ought to have deposited my money with the bankers. And at my coming, I would have received back my own with interest. Dalam terjemahan New King James. Artinya harusnya kamu deposit uang saya itu ke bank. Supaya waktu saya balik saya dapat bunga. Jadi kita tuh wajib menginvestasikan, melipat gandakan. Artinya menjalankan uang adalah melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kewajiban kita adalah mengelola investasi itu supaya berlipat ganda. Paling tidak sebodoh-bodohnya kita nggak ngerti investasi, sampai investasi kita bodong. Lebih baik uang kita itu aman didepositkan ke bank. Di bank kan ada banyak produk kan, salah satunya pasar uang yang aman. Nah supaya paling tidak kita masih dapat bunga. Jadi uang harus dikelola, uang wajib diinvestasikan. Nah Warren Buffett, sekali lagi Warren Buffett orang terkaya di dunia bilang gini, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Yang artinya jangan menabung dari sisa pengeluaran. Ya kalau nggak ada sisa nggak ada yang ditabung. Tapi sisa setelah menabung yang boleh digunakan. Artinya ketika tadi Yesus ngajar kita harus bikin anggaran, menabung itu 20% harus masuk di anggaran kita. Sebagai salah satu pengeluaran tapi yang bukan untuk dibuang tapi untuk disimpan. Untuk dikelola. Jangan sampai makan benih. Kita harus bisa dipercaya Tuhan mengelola jadi benih yang dilipat gandakan. Saya mau bicara buat orang-orang yang pinjam uang bank untuk usaha. Anda yang menggunakan uang investor untuk UKM, untuk startup bisnis. Anda yang dipercaya orang dititipin modal. Dengar, firman Tuhan berkata dalam ayat 29, Yesus bilang gini, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Kemudian dalam Lukas 16 ayat 11, kita baca sama-sama. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Peringatan bagi Anda yang menjalankan uang orang lain. Jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada Anda. Waktu orang invest uang, Anda harus tahu itu harus dilipat gandakan. Bukan dipakai untuk foya-foya. Modal usaha tidak mungkin balik dalam waktu yang singkat. Setuju? Kita kalau kerjasama dengan investor, mereka ngerti 8-10 tahun adalah term yang cukup untuk kita itu bisa return. BOP bahasanya. BAP. Jadi apa sih istilah bahasa Indonesia? BEP. Jadi duit kita tuh bisa return. Modal kita itu balik. Nah ada orang Kristen. Dia punya ide usaha yang bagus. Tapi dia butuh modal. Dia dekati investor-investor. Akhirnya goal, satu investor menerima tawaran dia dan dimodalin, saya lupa 10 atau 15 M. Anehnya begini,
Begitu dana itu dicairkan ke rekeningnya, soon as possible, hidupnya berubah. Langsung gaya hidupnya mewah, foya-foya, beli Mercy, ke Bali, makan sana sini. Kan diposting di Instagramnya. Ada orang-orang yang punya alasan begini, lu kalau jadi real estate agent gitu misalnya, lu harus gaya, mobil lu harus mewah, kalau enggak orang enggak percaya sama lu. Apalah kata lo. Ada yang jadi WO katanya harus mewah, tasnya harus Gucci. Kalau enggak klien enggak percaya sama dia juga. Katanya kemewahan penampilan menunjukkan profesionalism. I don't get it. Yang saya tahu adalah begini, enggak mungkin dia udah untung. Karena dana baru turun. Itu duit orang. Dia pakai buat mewah-mewah. Pergi ke Australia. Belanja-belanja. Wow. Apa yang terjadi? Sekarang saya dengar. Usahanya. Boom. Emangnya itu duit kamu? Itu ngutang. Kepercayaan orang gak boleh disalahgunakan. Kalau kamu tidak bisa dipercaya dengan harta orang lain, siapa yang akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu, kata firman Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Amen. Jangan sampai salah mengelola berkat Tuhan. Kalau Anda hari ini dipercaya Tuhan lebih, Anda dijadi orang-orang kaya, dijadikan Tuhan orang-orang kaya di bumi ini. Saya kasih tahu, Tuhan punya tujuan. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Pasti Tuhan punya tujuan. Anda harus jadi berkat buat nama Tuhan. Ya. Amin. Yesus ngajarin, yang pertama kita harus buat anggaran. Yang kedua, uang kita harus diinvestasikan. Terutama bagi orang tua, penting mulai duduk berhitung. Berapa yang Anda bisa sisihkan untuk hari tua. Supaya ketika kita udah gak bisa apa-apa, kita gak nyusahin anak cucu kita. Dan kita tetap dihormati sama mereka. Amen. Bahkan mereka baik-baikin kita supaya dapat harta warisan dari kita. Yang ketiga, Yesus ngajarin kita set aside for giving. Kita harus menyisihkan uang kita untuk ditabur. Katakan saya harus menabur. Minimal berapa persen buat nabur? Pelit banget. Segitu aja banyak orang Kristen yang nanya. Bu Heni emang harus bayar perpuluhan? Saya lihat pertanyaan itu saya geleng-geleng. Yang 10% aja lu pelit, gimana yang 100%? Lihat nih ya, Yesus ngajarin apa ya soal menabur ya. Lukas 12 ayat 33. Langsung banyak yang balas kemarin di IG. Lah kenapa marah sama saya? Jangan protes sama saya. Yesus yang ngomong, baca sama-sama. 3, 2, 1. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri. Dan yang tidak dirusakkan ngengat. Tuhan sadis banget. Kita suruh jual semua harta kita. Dan kasih orang. No. Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak menyatakan yang tertulis gitu loh. Kita mesti ngerti kenapa Yesus bilang gini. Karena waktu itu ada orang kaya yang pikir dia udah hebat, udah lakukan semua perintah Allah gitu loh. Waktu disuruh jualah hartamu dan ikut aku, langsung gak jadi ikut Yesus. Yesus tuh ngomong gini sama kita, yang bereaksi jelek adalah orang-orang yang cinta duit. Orang tuh kalau pelit cuma simpel, dia cinta duit. Orang kalau cinta Tuhan dia gak hitung-hitungan. Semua yang Tuhan suruh kasih dia pasti kasih. Kalau Anda cinta Tuhan dan Tuhan bicara dalam hatimu, berikan, gak ada yang kamu tahan. Maka saya pernah khotbah bilang gini, saya sama suami saya gak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya gak pernah bilang, Tuhan udah 20% nih. Enggak, Tuhan bilang tabur, tabur. Tuhan udah 30%, enggak, tabur. Ini real. Dan saya lihat sendiri hidup kami dipelihara Tuhan. Banyak berkat Tuhan yang Tuhan kembalikan dalam hidup kami. Yang tidak kami duga-duga. Karena hidup dalam ketaatan. Bukan soal uangnya, ketaatannya. Tuhan pengen lihat kita cinta uang apa cinta Tuhan. Yesus ngajarin tentang hal memberi sedekah dalam Matius 6 ayat 1-4. Apa Yesus ajarin di situ? Kalau kamu memberi bukan untuk dipuji. Bersedekah bukan buat cari muka. Orang yang murah hati belum tentu tulus hati. Dia ngasih kita, itu ada maunya. Orang yang masih suka cari pujian,
bukanlah orang yang cinta Tuhan. Kalau kita ngasih itu enggak usah hitung-hitungan, enggak usah cari pujian. Amin. Orang yang pelit cinta duit. Yesus bilang dalam Lukas 12 tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa Yesus bilang orang kaya bodoh? Yang kaya gak mau bodoh. Amin. Katakan saya kaya tapi saya tidak bodoh. Kok pelan banget? Saya kaya tapi saya tidak bodoh. Kalau Anda gak mau bodoh. Apa yang terjadi sama orang kaya bodoh ini dalam Lukas 12? Saya kasih tahu. Suatu hari Yesus bilang, dia melihat bahwa hasil ladangnya begitu berlimpah-limpah, sampai lumbungnya penuh dan gak cukup. Apa yang dia lakukan? Dia bangun lumbung yang lebih besar. Kemudian dia bilang gini, yes, gue tinggal santai nikmatin hidup. Karena gue udah punya banyak. Dan Yesus bilang gini, kalau kamu mati buat siapa semuanya itu? Inilah yang terjadi sama orang kaya yang bodoh yang hidup hanya untuk diri sendiri. Kalau Tuhan mempercayakan harta kepada kita selama kita hidup di dunia, jangan hidup buat diri sendiri. Kenapa Yesus mau kita menabur? Karena menabur adalah kunci menyunat hati kita dari cinta uang. Orang gak akan cinta uang kalau dia berani melepas uang. Kita harus mengerti bahwa benih yang kita miliki untuk menabur, itu pun pemberian Tuhan. Kita bisa memberi karena Tuhan yang kasih. Katakan aku bisa memberi karena Tuhan yang kasih. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 kita baca sama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Judul perikopnya keren. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Kalau Anda nabur, jangan karena terpaksa. Kalau Anda tidak mau menabur, lebih baik gak usah menabur. Daripada Anda nabur terus Anda ngomongin pendeta. Real. Saya udah pernah cerita kan. Ada seorang ibu yang bertanya kepada saya. Bu Heni, monetize dari YouTube ibu kemana duitnya? Pengen tahu saya dapat berapa setiap bulan dari YouTube? Pengen tahu nggak? Kan ada tuh yang lapor tuh bilang saya penghasilannya 100 juta. Gua aminin. Saat ini penghasilannya sekitar 8 sampai 10 jutaan. 11-12 juta. Menurut Anda besar apa enggak? Untuk subscriber 1,36 juta. Kecil nggak? Segitu. Saya baru lihat kemarin. Dan kalau di situ ditulis 8 juta berarti masuk ke rekening paling 6. Karena dipotong pajak 35%. Gede ya. Anda kan pengen tahu daripada Anda nanya lebih baik saya kasih tahu. Nah, saya bilangin ya. Saya jawab orang yang nanya saya itu gini. Waktu ibu klik YouTube saya. Tujuan ibu A. Menabur buat tangan pengharapan. B. Pengen diberkatin nonton khotbah saya. Coba jujur kalau klik YouTube saya. Mau nabur buat tangan pengharapan atau pengen denger khotbah? Terus kalau YouTube-nya ngasih saya duit kenapa marah? Anda kan gak bayar saya. Halo? Firman Tuhan bilang orang yang hidup dari Injil harus hidup dari Injil. Dan bahkan diajarkan gini, Anda harus menabur buat orang yang telah mengajar firman kepada Anda. Saya gak suka ngomong duit, Anda tahu saya. Tapi kebenaran ini harus dibukakan bahwa ketika Anda menabur, harus memberi itu dengan hati yang gembira dan tulus. Baru itu jadi berkat buat Anda. Tiba-tiba ada seorang ibu datangin saya dan bilang gini, wow, saya sejak nabur buat tangan pengharapan, hidup saya diberkati. Gak lama setelah saya nabur buat tangan pengharapan, itu balik berlipat kali ganda, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, kalau bisa lain kali ngomongnya kencang-kencang biar semua denger. Saya kasih tahu. Jangan salahkan saya kalau Anda tidak diberkati. Karena pertanyaannya gini, apakah Anda memberi dengan sukacita dan rela hati? Kok gue udah nabur? Karena tujuan penting, motivasi hati kita penting. Yesus ngajarin kita tentang menabur. 2, memberi bukan untuk dipuji. Katakan sama-sama, memberi bukan untuk dipuji. Yang kedua, memberi harus dengan rela hati. Dengan sukacita. Baru ada berkatnya. Amen. Lah, saya heran.
Anda berubah dengar khotbah. Anda bertumbuh dalam iman. Kenapa urusan duit YouTube berapa Anda tanya saya? Kalau saya udah kaya raya, saya gak nyicil rumah, Jud. Saya belum sekaya pendeta-pendeta lainnya. Suatu hari mudah-mudahan, haleluya. Tapi bagi saya kekayaan itu adalah perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Dan dikaruniai Tuhan kasih sayang dari anak-anak saya, dari pengerja-pengerja gereja ini, dari jemaat-jemaat, dari orang-orang baik seperti Anda. Saya sudah cukup bahagia. Kekayaan itu ini yang gak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, Yesus ngajarin kita harus bayar pajak. Katakan saya harus bayar pajak. Matius 22 ayat, saya lompat ya karena waktu terbatas. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Orang ini bertanya kepada Yesus, orang-orang Farisi. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Nah, menarik sekali. Ayat 19 kita baca sama-sama. Yesus jawab apa? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ayat 20. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pajak adalah kewajiban bagi semua warga negara yang berpenghasilan di bangsa ini. Anda diperkaya di tanah ini, menaburlah di tanah ini. Jangan sampai hidup Anda jadi batu sandungan ketika orang tahu Anda tidak bayar pajak. Kami bayar pajak. Meskipun sebagai hamba Tuhan harusnya kami bebas pajak. Anda tahu persembahan jemaat itu kalau diberikan kepada hamba Tuhan di Indonesia, ini tidak perlu dilaporkan pajak. Tapi kami lapor pajak. Karena kita harus jadi warga negara yang baik, katakan amin. Jangan hanya mau diberkati, tapi harus memberkati. Anda mungkin kecewa, nanti duitnya gak dikelola dengan baik. Memberilah dengan sukacita dan sukarela, akan jadi berkat dalam hidupmu. Kita lihat gini, kita taat sama Tuhan aja. Yesus aja ngajarin bayar pajak. Yesus bayar gak bea bait Allah? Bayar. Anda kalau mau punya aset di negara ini, lebih baik Anda bayar pajak. Jangan sampai Anda nipu-nipu pemerintah, besok-besok pajakmu diusut, Anda gak bisa bayar. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah, katakan amin. Yuk taat pajak. Yang terakhir, kita harus bayar hutang, katakan aku harus bayar hutang. Matius 5 ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26 baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yesus waktu bahas ini dia bahas yang lain juga. Tapi saya ngutip ini karena tentang hutang Yesus jarang bicara. Tapi saya tahu orang Kristen banyak hutang. Di ayat-ayat lain selain Yesus banyak bicara soal hutang. Di perjanjian lama juga bicara soal hutang. Nah, kita harus bayar hutang. Kenapa? Waktu kita berhutang sama seseorang, kita sedang merugikan orang itu. Karena kita sedang mengambil apa yang menjadi hak dia. Itu sama dengan apa? Mencuri. Kita nipu orang. Kenapa saya bilang kita nipu orang waktu kita berhutang? Karena waktu kita mau pinjam uang kita bilang apa? Entar gua bayar, entar gua balikin, entar gua cicilin. Buktinya apa? Kalau kita gak tepati janji kita artinya kita nipu orang. Berhutang sama dengan merugikan orang, berhutang sama dengan menipu orang. Berhutang sama dengan mencuri. Banyak orang yang berhutang lebih galak dari yang minjemin. Ditagih marah, galakan dia. Gak bisa bayar utang, tapi posting di sosial media. Hidup enak bener, makan enak bener. Pergi ke sana sini, hidup mewah. Saya heran, gak merasa bersalah. Pergi ke Bali, pergi sana sini, makan sana sini. Dasar bocah yang geli. Yuk bayar hutang yuk, jangan ngerugiin orang, amen. Saya tutup.
Prinsip dalam keuangan yang Yesus ajarkan, kita harus bikin anggaran. Saya harus bikin anggaran, 3, 2, 1. Yang kedua, saya harus menginvestasikan uang, 3, 2, 1. Yang ketiga, saya harus menabur, 3, 2, 1. Yang keempat, saya harus membayar pajak, 3, 2, 1. Yang terakhir, hutang harus dibayar, 3, 2, 1. Amin. Jadilah berkat bagi semua orang, agar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu, hamba-Mu berdoa agar kami diberi hati yang bijaksana dan hikmat dalam mengelola keuangan. Supaya hidup kami tidak jadi batu sandungan, tapi kami jadi berkat bagi semua orang. Berkati apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, buat mereka berhasil. Bahkan lipat gandakan apa yang Tuhan percayakan di tangan mereka. Supaya mereka terus dipercaya dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa.